Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah kelas 4 semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih-solihah, pekan ini kita akan belajar tematik tema 2, selalu berhemat energi, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 3.4. Materi pembelajaran 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. 2. Teks petunjuk. 3. Membuat poster. Silahkan kalian simak video pembelajarannya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini mencarinya dari teks visual. Apakah teks visual itu? Pengertian teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contohnya adalah gambar. Teks visual dapat dipahami dengan cara melihat. Berikut contoh teks visual. Di bawah ini sudah ada contoh cara menghemat energi. Jadi teks visual itu adalah teks yang dapat dilihat oleh mata kita atau indera penglihat kita. Kemudian, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. 1. Mencermati dan mengamati teks visual dengan teliti. 2. Temukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks visual. 3. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Jadi langkahnya hampir sama dengan menentukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. Kalau ini teksnya itu berupa gambar. Kemudian, ayo tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual di bawah ini. Nah, pada gambar di sini ada seorang ibu sedang mematikan lampu, kemudian Diego sedang mematikan televisi. Jadi, informasi penting pada gambar di atas adalah menghemat energi, kemudian alasan menghemat energi listrik, mematikan lampu, dan mematikan televisi. Jadi, apa yang kita lihat pada teks visual itu sudah kita temukan beberapa informasi tadi ya. Kemudian, maka ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya adalah menghemat energi listrik. Kemudian gagasan pendukungnya ada dua. 1. Alasan menghemat energi listrik. 2. Cara menghemat energi listrik. Nah, sudah kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Akhirnya kita buat paragraf. Paragraf yang judulnya Hemat Energi Listrik. Kita harus menghemat energi listrik karena energi listrik merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Cara menghemat energi listrik diantaranya dengan mematikan lampu di siang hari dan mematikan televisi jika tidak dilihat. Judulnya sudah jelas, menghemat energi listrik. Dan di pembelajaran kemarin, sebelum kita menemukan ide pokok atau gagasan pokok, kita harus menentukan kalimat utamanya dulu. Kalimat utama itu bisa terletak di awal atau di akhir. Kalimat utama itu adalah kata dari awal sampai titik yang berada di awal. Berarti kalimat utamanya berbunyi, kita harus menghemat energi listrik.
Kemudian kita tarik lagi menjadi gagasan pokok. Gagasan pokok itu boleh disingkat. Jadinya ini disingkat dengan menghemat energi listrik. Tapi kalau kalimat utama itu tidak boleh disingkat ya. Kalau mencari ide pokok atau gagasan pokok boleh disingkat. Terus kalimat berikutnya, karena energi merupakan, sampai bawah ini adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Nah, kemudian siapa yang punya televisi di rumah? Nah, pastinya anak-anakku semuanya punya ya. Kemudian siapa yang di rumahnya ada kipas angin? Nah, pasti semuanya juga punya semua. Nah, apakah kalian pernah memperhatikan petunjuk penggunaan alat-alat tersebut? Apakah kalian tahu bahwa memperhatikan petunjuk penggunaan alat itu penting? Kemudian, sekarang kita akan belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Contohnya, petunjuk memakai kipas angin, petunjuk menyalakan televisi, terus petunjuk memakai blender, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri teks petunjuk 1 berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Jadi isinya itu adalah cara atau menggunakan sesuatu. 2, disampaikan atau disajikan secara runtut atau urut. Jadi kalimatnya tuh urut dari awal sampai akhir. 3, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi kalimatnya itu tidak bermakna dua. Contohnya gini, tolong ambilkan buku itu. Nah, buku itu apa? Bisa buku paket atau buku tulis. Jadi itu kalimat perintah itu tadi yang diberi contohkan tadi adalah kalimat artinya bermakna ganda atau ambigu. Seharusnya gini, tolong ambilkan buku paket tema 1. Ya, itu baru tepat. 4. Kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Contohnya, nyalakanlah, matikanlah, dan sebagainya. Kemudian, jenis teks petunjuk ada dua, yaitu 1. Petunjuk menggunakan alat, contohnya di depan tadi. 2. Petunjuk membuat suatu benda, contohnya seperti ini. Buatlah kincir angin dari kertas origami, contohnya seperti itu. Nah, untuk pembelajaran saat ini, kita akan membahas yang pertama, petunjuk menggunakan alat. Petunjuk menggunakan kipas angin. Nih, contohnya ini. 1. Colokkan steker kipas angin pada stop kontak. 2. Tekanlah salah satu tombol pada kipas angin sesuai dengan kencang atau pelannya putaran kipas angin yang dibutuhkan. 3. Tekanlah tombol pemutar pada kepala kipas angin agar angin menyebar di seluruh ruangan. 4. Matikanlah kipas angin jika suhu ruangan sudah turun dengan cara menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Terakhir, 5. Lepaskanlah steker dari stop kontak. Jadi langkahnya ada 5 ya. Nah, kemudian membuat poster hemat energi. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Jadi, kalimat petunjuk tadi itu bisa dibuat dengan poster. Nah, contohnya berikut ini. Nah, berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. 1. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster.
3. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar lampu, terus stop kontak, dan kalimat ajakannya berbunyi seperti ini. Ayo kita hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Terima kasih anak solih-solihah yang sudah menyimak video pembelajaran muatan bahasa Indonesia tema 2. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan ilmunya bermanfaat. Amin. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, membantu orang tua, dan selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.